Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sutrisno BP dengan NIM 2019-11211. Jadi terkait dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak kemarin, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit prinsip kerja dari kipas angin. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama itu saya akan sedikit menjelaskan definisi umum atau pengertian dari kipas angin. Terus yang kedua itu saya akan sedikit menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada kipas angin. Terus yang ketiga itu prinsip kerja dari kipas angin, dan terus yang keempat itu saya akan memperlihatkan foto-foto. Pertama, pengertian kipas angin. Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Tentu saja ya. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, atau pengering. Kipas angin juga ditemukan di mesin penyedot debu dan berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Kipas angin secara umum dibedakan atas kipas angin tradisional, antara lain kipas angin tangan dan kipas angin listrik yang digerakkan menggunakan tenaga listrik. Perkembangan kipas angin semakin bervariasi baik dari segi ukuran, penempatan posisi, serta fungsi. Ukuran kipas angin mulai kipas angin mini, kipas angin yang biasa digunakan di tangan itu, yang dipegang di tangan. Terus yang kedua itu kipas angin yang juga digunakan di dalam unit CPU komputer, seperti kipas angin untuk mendinginkan prosesor, kartu grafis, power supply, dan casing. Kipas angin tersebut berfungsi untuk menjaga suhu udara agar tidak melewati batas suhu yang ditetapkan. Kipas angin juga dipasang pada alas atau tatakan laptop untuk menghantarkan udara dan membantu kipas laptop dalam mendinginkan suhu laptop tersebut. Kipas angin dapat dikontrol dengan kecepatan hembusan dengan 3 cara menggunakan pemutus dan remote control. Perputaran baling-baling kipas angin dibagi menjadi dua, yaitu sentrifugal dan axial. Pada kipas angin terdapat bagian-bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama itu dinamo penggerak. Dinamo penggerak itu terdapat di dalam terdapat pada cover mesin. Berikut saya perjelaskan. Jadi kipas angin berada di dalam cover mesin, yang dimana dinamo penggerak dapat juga kita sebut sebagai motor dari kipas angin. Terus yang kedua itu kapasitor penggerak. Kapasitor penggerak juga terdapat di dalam cover mesin ini, yang dimana kapasitor di sini berfungsi sebagai alat yang membantu kipas angin dalam melakukan putaran. Seperti yang kita tahu, kipas angin itu termasuk ke dalam mesin induksi satu fasa, yang dimana mesin induksi satu fasa ini hanya memiliki satu gulungan stator, sehingga daya torsinya itu rendah. Karena daya torsi yang rendah ini, sehingga dibutuhkan alat untuk membantu perputaran kipas angin ini. Alat tersebut kita sebut sebagai kapasitor. Terus bagian yang ketiga itu baling-baling yang dapat kita lihat ini, tiga ini yang merupakan baling-baling. Terus yang kedua itu, yang keempat itu pelindung. Pelindung itu, ini pelindung yang melindungi kipas angin atau baling-baling. Terus yang kelima itu cover mesin, seperti yang saya sebutkan, itu berfungsi untuk melindungi mesin dari gangguan dari luar. Terus yang keenam itu ada gearbox. Gearbox itu berfungsi untuk mengatur kipas angin, yang tepatnya itu bagian sini, yang dimana itu jika kita tekan, kipas angin akan berhenti berputar ke kiri atau ke kanan. Terus yang ketujuh itu ada batang penyangga. Batang penyangga ini yang berfungsi untuk menyangga dinamo dan baling-baling. Terus
Yang ke-8 itu ada panel kontrol. Panel kontrol itu merupakan tombol di mana kita mengatur kecepatan dari kipas angin. Terus yang terakhir itu ada colokan atau kabel. Prinsip kerja kipas angin. Prinsip kerja kipas angin sebenarnya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Hal itu bisa disamakan dengan motor listrik yang memiliki kumparan besi pada bagian yang bergerak. Kemudian ada sepasang magnet U berbentuk pipi pada bagian yang diam. Listrik yang mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi akan membuatnya menjadi sebuah magnet. Hal tersebut disebabkan oleh sifat magnet yang saling tolak-menolak pada kutub. Lalu gaya tolak-menolak magnet antar kumparan besi dan magnet membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan tersebut. Akibatnya, baling-baling kipas angin yang dikaitkan ke poros kumparan dapat berputar. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi akan menjadi gaya magnet yang membuat hembusan angin pada kipas angin. Ini merupakan contoh dari motor penggerak yang ada dalam kipas angin, yang dimana itu merupakan motor induksi satu fasa sehingga membutuhkan kapasitor untuk membantu kipas angin dalam berputar. Ini merupakan foto saya sama kipas. Berikut ini merupakan foto nameplate dari kipas angin. Untuk ukuran baling-balingnya itu 30 cm per 12 inci atau 12 inci. Sedangkan untuk kecepatan kipas anginnya itu mencapai 200 meter per menit. Dayanya itu 37 watt dan tegangannya itu 220 volts per 50 Hz. Jadi ini merupakan buatan Indonesia. Sedangkan untuk gambar wiring diagram dari kipas itu, sini ada kapasitor yang membantu untuk torsi awal dari sebuah motor. Ini merupakan colongan dan ini colokan, dan ini merupakan kabel-kabel. Jadi jika tombol saat itu yang berputar, yang bekerja ini saja, juga tombol 2 ini dan 3 ini. Demikian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.